Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya masih di Berendo. Kita kembali nih berbincang seputar dengan visi, misi, program kerja dari Paslon 05. Kita kembali nih Pak, tadi kan sudah dibahas mengenai pemerataan, kemudian juga mengenai investasi, UMKM, bahkan tadi promosi wisata ya Bapak ya. Tadi terakhir disebutkan bahwa Bengkulu ini mempunyai kekayaan adat istiadat dan juga budaya yang menjadi daya tarik, daya tawar bisa dikatakan ya untuk Bengkulu lebih baik. Nah, kalau dikaitkan dengan nilai sosial adat dan budaya, saya melihat di sini dalam visi misinya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan nilai sosial budaya untuk memupuk perilaku, Pak. Nah, ini seperti apa, Pak, yang akan diberikan? Artinya kan ini berfokus kepada sumber daya manusianya, Pak. Seperti apa sih, Pak, fokus yang diberikan dari Paslon 05, Pak? Ya, kalau kita berbicara tentang sosial adat budaya, ya. Saya juga terlahir dari keluarga besar keturunan Tabut yang ada. KKT. Iya, orang tua saya, ibu saya, mak saya. Mak saya, kenapa saya panggil mak saya? Mak. Karena saya terlahir tadi dari keluarga yang biasa saja, sederhana. Bapak saya seorang pedagang, ibu saya hanya ibu rumah tangga, ya. Dan saya panggil mak karena belanja saya kecil. Ya, jadi inilah. Kalau panggilnya mami ya, Pak ya. Mami ya, mama, mami. Nah, karena kami juga orang Bengkulu asli, mak saya kan. Jadi, ya, kita mempunyai adat budaya yang punya nilai sejarah. Artinya budaya Tabut ini adalah bagaimana pada nenek moyang kami menyebarkan agama Islam yang ada di Bengkulu, begitu. Jadi ini bisa kita jadikan sumber-sumber potensi-potensi, kembali lagi potensi-potensi nilai sejarah, kemudian potensi-potensi perekonomian sosial, ya. Artinya di sini kita menjaga, dan kemudian juga di Kota Bengkulu juga toleransi terhadap adat budaya. Semua adat budaya yang ada di Kota Bengkulu ini berjalan semua. Seperti budaya Jawa di Kota Bengkulu ini sangat banyak budaya-budaya yang hadir, seperti kuda kepang, kemudian budaya Minang juga seperti itu. Jadi semua berjalan dengan baik. Ya, bagaimana ke depan Tabut yang pastinya ini menjadi agenda. Ya, ke depan kita akan mengajak kembali wisatawan untuk hadir melihat secara langsung bagaimana tradisi Tabut ini yang memang betul-betul menjadi nilai sejarah di Kota Bengkulu, mulai dari mengambil tanah sampai dengan Tabut itu terbuang. Nah, di sana di Kota Bengkulu ini, hanya di Kota Bengkulu yang memang betul-betul menjalankan ulang tahun Islam, tahun baru Islam dari mulai tanggal 1 sampai 10 Muharram. Dan di sini banyak sekali acara-acara yang kita kemas. Kalau kita berbicara kembali lagi ke Jogja, itu cuma satu suro. Cuma satu hari, satu malam tahun baru Islamnya. Nah, kalau kita di Bengkulu ini dari tanggal 1, ya, kalau tradisi kita kaitkan dengan tradisi budaya Tabut tadi, ya, malam pertama itu ada pengambilan tanah, ngambil tanah kalau ini. Terus sampai malam terakhir itu sampai Tabut terbuang. Tabut bersanding malamnya itu, wah, berbondong-bondong masyarakat Provinsi Bengkulu. Bahkan, ya, inilah potensi kita tadi, bagaimana dunia mengakui bahwa budaya Kota Bengkulu ini ada nilai sejarahnya. Ayo kita kembangkan bagaimana ini menjadi potensi kita juga, ya. Perekonomian otomatis, ya, UMKM, kemudian
seniman kreatif, ekonomi kreatif itu bisa berjalan, bisa menjadi pusat oleh-oleh, kuliner. Ya, inilah dengan adanya kebudayaan itu tadi, ini pasti otomatis dengan berjalan dengan baik perekonomian yang ada di Kota Bengkulu. Oke, baik. Kita beralih ke Pak Zulpandi. Terima kasih. Pak. Mungkin tadi disebutkan juga bahwasanya di misi ini untuk meningkatkan sarana dan juga prasarana sosial budaya. Nah, ini seperti apa Pak bentuknya nanti yang akan diharapkan dari Paslon 05? Baik. Untuk sarana prasarana sosial budaya, dalam arti kata ini sosial ini kehidupan sosial masyarakat. Iya. Ya kan? Untuk kehidupan sosial masyarakat sendiri, di pemerintahan sebelumnya, pemerintah itu sudah membangun infrastruktur sarana-sarana untuk masyarakat bersosialisasi, seperti sarana-sarana olahraga yang sudah ada taman-taman sekarang kan. Iya. Nah, itu udah termasuk infrastruktur sosial untuk masyarakat berkembang. Ditambah lagi untuk budaya, yang jelas potensi utama kita dalam hal budaya ini seperti disebutkan Pak Roni tadi, wisata-wisata sejarah kita, wisata-wisata budaya kita yang kedepannya nanti akan kita kembangkan lagi. Seperti event-event nasional akan kita adakan, Budaya. supaya Bengkulu ini lebih dapat dikenal oleh masyarakat itu lebih luas. Yang terutama tadi revitalisasi wilayah sekitar aset wisata kita, agar lebih mendukung dan menunjang wisatawan dan masyarakat kita untuk mengembangkan potensi ekonomi dan kreatif. Ditambah lagi nanti masyarakat kita dengan kedatangan wisatawan tersebut, masyarakat kita juga SDM-nya akan berubah. Karena banyak wisatawan yang hadir, potensi mereka juga berubah. Iya. Gitu. Jadi harus menjadi memang masyarakat yang sadar juga ya. Iya, sadar wisata. Wisata gitu ya. Sadar. Oke, baik. Baik, Bapak, mungkin kita selanjutnya akan bahas mengenai program kerja dari Roni dan Dedi dan juga Roni Paslon 05 ini, karena saya melihat ada program yang berkelanjutan dan yang baru digagas gitu ya. Kita akan simak setelah pariwara berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Berendo.